Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alfira dengan NIM 2312433. Saya akan menjelaskan tentang kemunduran peradaban Islam dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kemunduran peradaban Islam. Masa kemunduran 1250 sampai 1500. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad, yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258. Dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu. Al-Mutasim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pemberontakan. Terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol yang saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Itu yang menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Karena pusat keilmuan telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Namun usaha tentara Mongol gagal dalam pertempuran di Ain Jalut yang terjadi pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Setelah itu, hingga 85 tahun kemudian, dunia Arab dikuasai oleh bangsa-bangsa Mongol di bawah pemerintahan dinasti Ikhan, yang kehadirannya semakin membawa kehancuran dan kemunduran dunia Islam. Di masa suram peradaban Islam, ada penguasa dinasti Ikhan, ada penguasa dinasti Hulagu Khan atau dinasti Ikhan yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yaitu Mahmud Ghazan 1295 sampai 1305. Mahmud Ghazan adalah Raja Ikhan pertama yang beragama Islam, sehingga mau membangun kembali
peradaban Islam dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, Mahmud Ghazan juga membangun perpustakaan, laboratorium penelitian, dan beberapa gedung umum lainnya. Selanjutnya, faktor penyebab kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim dan ahli sosiologi klasik dari abad 14 Masehi, menjelaskan sebagaimana yang dialami banyak masyarakat sebelumnya, kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Analisis Ibnu Khaldun kerap menjadi rujukan karena ia hidup ketika peradaban Islam di era klasik mulai mengalami kemunduran. Contoh faktor internal adalah kegemaran penguasa menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan, serta pada saat yang sama korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Adapun contoh faktor eksternal ialah persaingan kekuasaan yang memicu invasi dari luar dalam bentuk perang atau pergulingan penguasa. Mengutip paparan proses kemunduran peradaban dipicu oleh reaksi berantai itu setidaknya dalam 3 generasi atau sekitar lebih dari 1 abad. Dalam analisis Ibnu Khaldun, kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh kemerosotan multidimensi yang saling memengaruhi di sektor politik, moral, ekonomi, demografi, kelembagaan, hukum, dan hingga sosial. Dengan demikian, tidak ada faktor kunci yang bisa dianggap sebagai penyebab terpenting kemunduran peradaban. Salah satunya, contohnya, keruntuhan peradaban Islam di Baghdad ketika kekhalifahan Abbasiyah ditumbangkan pasukan Mongol sulit dianggap sebagai satu-satunya pemicu kemunduran peradaban Islam. Faktanya, setelah Baghdad jatuh ke tangan pasukan Mongol pada 1258 Masehi, abad ke-13, banyak dinasti-dinasti kesultanan Islam masih berdiri kokoh di Timur Tengah hingga India. Sampai abad ke-14 juga masih bermunculan sejumlah ilmuwan Islam yang disegani, termasuk Ibnu Khaldun itu. Sekalipun begitu, keruntuhan Baghdad dan Daulah Umayyah di Andalusia tidak bisa dimungkiri telah membawa dampak besar terhadap perubahan di peradaban Islam era klasik ini. Melalui ulasannya, Umar Japra menggarisbawahi kesimpulan utama dari kajian Ibnu Khaldun ini, bahwa peradaban Muslim era klasik bukan mundur karena ajaran Islam, melainkan lebih disebabkan oleh kemerosotan kualitas masyarakatnya.
Umar menulis, dunia muslim kehilangan momentum pembangunan yang muncul berkat Islam, sehingga tidak berhasil mengatasi guncangan eksternal yang dihadapinya. Pendapat ini melihat faktor internal lebih berpengaruh pada kemunduran peradaban Islam di era klasik. Invasi dari luar memang banyak. Invasi dari luar memang berdampak, tetapi ia tidak akan membesar efeknya. Seandainya kondisi internal masyarakat Muslim era itu memiliki resistensi dan daya lenting yang kuat di sisi masyarakat. Di sisi lain, faktor eksternal tidak hanya serangan dari luar, tetapi bisa juga berupa pandemi penyakit yang pernah melanda Timur Tengah, terutama pada abad ke-14. Hingga kini, memang masih ada perdebatan di kalangan ilmuwan sejarah tentang faktor yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam pada era klasik. Namun ada beberapa faktor umum yang bisa dicermati disarikan dari ulasan ilmiah karya Umar Chapra dan beberapa sumber lain. Berikut ini saya akan menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, faktor internal kemunduran peradaban Islam. Lemahnya otoritas politik atau kesultanan maupun kekhalifahan, pemberontakan dan pemecahan internal atau perebutan kekuasaan, kemerosotan moral terutama di kalangan penguasa pemerintah. Kemerosotan moral atau terutama di kalangan penguasa pemerintah, hilangnya dinasti dalam Islam, munculnya dogmatisme dan kelakuan dalam pemikiran, menurunnya aktivitas intelektual dan ilmiah, penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keamanan atau pertanian dan perdagangan. Yang kedua, faktor eksternal kemunduran peradaban Islam, invasi dari luar atau seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad. Yang selanjutnya, hilangnya wilayah Muslim atau seperti runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia, penurunan sumber daya alam atau seperti berkurangnya tambang logam mulia, hilangnya wilayah Muslim atau seperti runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia, penurunan sumber daya alam seperti berkurangnya tambang logam mulia. Lalu, sejarah kemunduran peradaban Islam dalam uraian bertajuk Penyebab Kemunduran Peradaban Islam pada Abad Klasik yang diterbitkan oleh Jurnal Pemikiran Islam. Sejarah kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah ini dipandang tidak cakap dalam menjalankan pemerintah. Pada saat itu pengaruh orang-orang Persia dan Turki amat kuat di tubuh pemerintah Islam. Akibatnya jabatan kekhalifahan seakan hanya simbol. Keputusan-keputusan penting disetir oleh bawahannya.
Setelah masa pemerintahan Al-Muqtasim, khalifah-khalifah berada ke dalam dominasi orang-orang Persia dan Turki. Konflik internal mencari pengaruh yang lebih kuat. Ini membuat sistem pemerintahan menjadi keropos. Akhirnya pada abad ke-11 Masehi, kekuatan orang-orang Turki semakin kuat. Dengan hadirnya pengaruh Turki Seljuk, kemunduran dinasti Abbasiyah juga disebabkan luasnya wilayah kekuasaan yang tidak dengan kapabilitas pemimpinnya. Pada saat bersamaan, sistem keuangan negara tidak stabil, dan kontestasi politik yang demikian kuat menyebabkan dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.